saya ini mengalami ketunanetraan memang betul-betul sejak lahir ya. Waktu belajar Arab Braille-nya itu kira-kira sulit apa enggak sih Om? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Sabto Wibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih, Yayasan Rodatul Mahfufin ada Ustadz Sabto Wibowo nih di tengah-tengah saya sama teman-teman saya kayak bilang kayak gitu. Ustadz Sabto Wibowo ini biasanya kita sapa pemirsa yang ada di rumah nih. Teman-teman tunanetra biasanya memanggil beliau dengan panggilan Om Bowo. Ya. Jadi semua keponakan saya. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya pemirsa, ya yang sedang menonton ini Ustadz Bowo, ya saya panggilnya Om Bowo aja ya Om, biar akrab ya kan, gak usah inilah kita. Jadi hari ini kita akan mengupas abis nih hidupnya Om Bowo lah, kayak gitu. Seperti apa sih Ustadz Sabto Wibowo nih? Karena yang kita ketahui ya, justru terutama saya nih, saya adalah muridnya Om Bowo nih dari tahun berapa ya Om ya? Saya dari nggak ngingetin juga. Dari awal masuk ke yayasan nih tahun 2006 saya tuh. Luar biasa sampai dengan sekarang sebenarnya Pak Ustadz Bowo ini jadi Ustadz teman-teman tunanetra yang ada di Yayasan Rodatul Mahfufin seperti itu. Dari beliau juga saya bisa membaca Al-Quran Braille seperti itu teman-teman di rumah. Jadi kita akan mengupas habis gimana sih Om Bowo nih bisa jadi Ustadz ya kan, sudah melalang buana kemana aja nih Ustadz Bowo nih dalam pengajaran Al-Quran Braille di dunia tunanetra seperti itu. Sebenarnya bukan hanya dunia tunanetra ya, Om Bowo juga ngajarin orang awas juga ya Om? Ada tapi sedikit. Ada tapi sedikit ya. Untuk itu kita mulai aja ya Om? Ya, Alhamdulillah. Ya, jadi tiada mata tak hilang cahaya. Itu jadi kita itu di Yayasan Rodatul Mahfufin mempunyai tagline tiada mata tak hilang cahaya, artinya kita sebagai tunanetra tetap punya cahaya harapan, cahaya keimanan terutama ya Om Bowo ya sebagai umat muslim. Nah ini Om Bowo boleh cerita sedikit nih untuk awalan bagaimana sih Om Bowo dulu semenjak kapan sih jadi tunanetra? Silakan Om Bowo mungkin bisa diceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, jadi saya ini mengalami ketunanetraan memang betul-betul sejak lahir ya. Tepatnya itu pada tanggal 28 Mei 1981. Masya Allah. Nah, jadi itulah saya dilahirkan ya. Jadi sudah langsung memang dalam keadaan tunanetra. Berarti umurnya udah berapa nih sekarang nih? Ya, silakan dihitung aja sendiri. Kan udah dikasih tahu tadi. Masya Allah. Gitu kan? Sekian ya. Lanjut Om. Nah, kemudian ya saya besar di lingkungan keluarga. Sekitar umur 4 tahun orang tua saya memasukkan ke lembaga pendidikan khusus tunanetra, namanya Sekolah Luar Biasa atau SLB A Negeri Jakarta yang kemudian menjadi SLBA Pembina Tingkat Nasional. Waktu itu dari Taman Kanak-Kanak, dari TK. Ya waktu itu ya main ayunan, main prosotan, ya kemudian belajar dasar-dasar sebelum mengenal huruf Braille, memakai kenop ya. Jadi
yang alat dari semacam paku-paku kecil gitu, menempel pada lubang-lubang seperti itu kayak gitu. Iya, Nah, belajar nyanyi, belajar berhitung, ya seperti itulah layaknya anak TK pada umumnya. Ya, cuma bedanya nggak ada mewarnai sama menggambar gitu kan. Jadi Om Bowo, mohon maaf dipotong. Jadi dari lahir ya Om ya? Iya. Waktu itu keluarga bagaimana Om? Om Bowo itu di keluarga sendiri ya tunanetra? Iya, sendiri tunanetra. Itu orang tua gimana mendapatkan anaknya bisa lahir dengan keadaan tidak melihat waktu itu? Ya tentu kaget ya, karena dari anak ke-1 sampai anak ke-6 kan tidak ada yang tunanetra. Baru saya anak ke-7 yang mengalami ketunanetraan. Ya pasti ada rasa kebingungan karena memang ketika awal saya lahir itu orang tua saya, ibu saya pun bingung. Ini kok anak tidur terus begitu ya. Sampai akhirnya 2 hari di rumah sakit, ibu saya mendapatkan surat tapi tidak mengetahui kalau diberi surat gitu. Jadi mungkin supaya tidak shock atau gimana, suratnya itu ditaruh di bawah tempat tidur. Baru mungkin ketika hendak mau pulang atau mau bagaimana gitu, yang surat itu menyatakan tentang ya ada kelainan, nah seperti itu. Kalau dulu kan kita belum mengenal istilah disabilitas, tapi masih nilai penyandang cacat kan, ketunanetraan gitu kan, seperti itu. Ya kemudian ya diurus bagaimana lazimnya mengurus anak-anak bayi ya. Nah kemudian juga pada waktu itu konon katanya kalau saya itu waktu itu nggak pernah artinya kalau anak-anak lain itu ini ya ada perkembangannya itu dengan berjalan seperti itu gitu kan. Nah, konon katanya menurut cerita dari ibu saya itu waktu itu tidak ada perkembangan itu gitu sampai kakak saya itu ada yang cerita di sekolahnya itu terus ada guru yang menyarankan coba awalnya dituntun dulu gitu. Seperti itu, akhirnya diawali dengan seperti itu, baru akhirnya kemudian saya berjalan, bahkan sampai bisa keluar rumah. Kemudian karena dulu masih mengontrak, jadi rumah petakan gitu ya, bisa keluar sampai ke rumah tetangga yang di sebelah-sebelah gitu, petakan-petakan sebelah gitu, yang memang ada anak yang usia sebaya seperti itu. Jadi Om Bowo itu anak bontot. Iya. Oh, pasti kaget ya orang tua ya. Terus Om Bowo setelah orang tua pasti tahu ternyata anak saya punya keterbatasan gitu ya. Iya. Terus orang tua berarti mencarikan sekolah gitu ya? Iya. Buat Om Bowo nih, bagaimana biar Om Bowo terus bisa mengenyam pendidikan gitu ya? Karena pasti orang tua zaman dulu kan nggak kayak orang tua zaman sekarang ya, gampang mencari informasi lewat. Alhamdulillah karena saya lahirnya di kota besar di Jakarta ya, jadi kan informasi itu terbuka gitu, jadi langsung gitu pada usia yang masih dini juga gitu. Kalau berbeda mungkin kan kalau yang teman-teman lain yang mungkin lahirnya bukan di kota besar atau gimana, memang mungkin sulit juga orang tuanya untuk mendapatkan informasi seperti itu. Pasti, karena pasti di pemirsa di rumah itu juga pasti ada nih orang tua yang seperti itu ya, pastilah gitu kan, yang mendapatkan anaknya lahir tiba-tiba udah langsung jadi tunanetra gitu kan, disabilitas netra gitu kan, pasti. Wah, ini bisa berbagi pengalamannya juga, mungkin nanti bisa komen juga nanti nih di YouTube kami ya gitu. Jadi lanjut nih Om Bowo. Nah, kalau misalkan seperti itu berarti orang tuanya ibu terutama mungkin ya? Iya. Ibu itu berarti saat mencarikan sekolah itu mendampingi terus ya Om? Iya. Jadi pertama kan ya sebagaimana orang tua pada umumnya yang menginginkan anaknya sembuh, menginginkan anaknya bisa melihat, ya saya juga sempat dibawa ke beberapa rumah sakit, ke beberapa dokter seperti itu ya. Memang hasilnya sudah tidak mungkin, baru sampai dibuatkan surat keterangan tidak bisa melihat untuk keperluan mendaftar sekolah seperti itu. Barulah dimasukkan ke SLBA pembina tadi ya Om. Dari TK sampai
selesai Om, SMA apa gimana? Tidak hanya sampai pertengahan, kemudian saya berpindah ke sekolah yang lain. Gitu. Sampai kapan tuh Om? Sampai kelas 3 SD. Gitu. Kemudian saya berpindah ke sekolah yang lain. Masih sekolah tunanetra juga, tapi sudah berbeda gitu. Di mana Om kalau boleh tahu? Itu pindahnya ke namanya Panti Sosial Bina Netra Tanmiat, atau kalau dulu dikenalnya Wisma Tanmiat di Komplek Departemen Sosial Bekasi. Itu dari kelas 4 sampai kelas 3 SMP. SMP? Iya, seperti itu. Gitu. Berarti belajar braille-nya di mana tuh Om? Dasarnya tentu ketika di SLBA Lebak Bulus ya, SLBA Pembina Tingkat Nasional, kemudian dilanjutkan di sana seperti itu. SMA-nya di mana Om? SMA-nya di Madrasah Aliyah Islamiyah di Ciputat. Madrasah berarti ya, lulusan madrasah. Masya Allah. Terus nih, ini menarik nih, karena SMA-nya itu aliyah ya Om. Iya betul. Nah, terus waktu sebelum masuk aliyah nih Om. Iya. Itu apakah sudah ada keinginan belajar agama nggak gitu? Iya. Dari kapan tuh Om? Jadi saya kan lahir dan besar di rumah yang memang sangat dekat dengan masjid. Sehingga setiap hari itu suara azan, suara sholawat, suara orang baca Quran di saat sholat itu selalu terdengar gitu. Jadi kadang-kadang suka ikut-ikutan, suka mengikuti gitu ya. Seperti itu. Nah seperti itu. Sehingga memang rasa itu sudah tumbuh. Apalagi kalau dulu media itu kan cuma 2, radio dan televisi ya, belum seperti sekarang. Gue enak kalau di radio ada pelajaran bahasa Arab, di radio ada macam-macam gitu. Rasanya ingin gitu. Bahkan sejak SMP pun sebetulnya saya sudah ingin kalau umpamanya ada madrasah tsanawiyah yang bisa menerima tunanetra. Tapi pada waktu itu kan memang aksesnya belum terbuka. Betul. Aksesnya belum terbuka, jadi tidak kayak sekarang ya, baru mencoba untuk berintegrasi, bergabung dengan orang-orang kebanyakan, orang-orang yang berpenglihatan pada waktu SMA itu di Madrasah Aliyah Islamiyah di daerah Ciputat itu, baru pada waktu itu bergabung dan bisa lebih banyak mempelajari pelajaran-pelajaran agama, bahasa Arab dan lain-lain seperti itu. Nah, saat masuk sebelum kita ke aliyah ya, waktu belajar di Tamiyat lah kayak gitu ya. Itu sudah mengenal Al-Qur'an Braille belum Om? Sudah. Jadi di sana juga diajarkan. Baik oleh guru agamanya dalam pelajaran formal maupun kegiatan ekstrakurikuler yang kalau kita mengenal ada OSIS gitu ya, atau kalau di sana selain OSIS juga karena siswa-siswi tunanetranya itu diasramakan di organisasi asramanya, jadi baik formal maupun non formal itu belajar Al-Qur'an Braille seperti itu. Sudah diajarkan. Pas banget masuk aliyah, ya kan ya? Iya, seperti itu. Masya Allah. Jadi saya dengar-dengar juga nih setelah lulus aliyah kan kuliah di mana Om? Di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Masya Jakarta. Allah ya, masuk UIN gitu, masuk ke jurusan apa Om? Sosiologi Agama. Sosiologi Agama. Kalau nggak salah waktu itu ikut ngambil kursus juga ya, di mana Om waktu itu? Di Tanah Abang? Itu di Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran di LBIQ. Pada waktu itu belajar pertama Nagom Al-Quran atau seni baca Al-Quran. Kalau di sana masuknya kelas tahsin namanya, tahsinut tilawah. Kemudian setelah itu periode berikutnya mengambil halakoh kader instruktur Al-Quran yang di situ mempelajari qiraat sampai selesai Om? Iya, sampai selesai. Jadi ada sertifikatnya nih Om? Iya, ada seperti itu. Pantes hatam nih. Iya. Jadi waktu itu masih kuliah Om, belajar di ini? Di LBIQ masih? Masih. Berapa lama di LBIQ itu Om? Kalau untuk tahsinut tilawah itu secara non formalnya 1 tahun, kemudian secara formalnya, karena kalau di sana itu kan ada peserta mustami' yang hanya mendengarkan saja, ada peserta terdaftar yang mengikuti tes dan memenuhi beberapa persyaratan sampai nanti mengikuti ujian. Itu 1 tahun. Jadi saya 2 tahun ya dengan yang resminya gitu. Kemudian baru mengambil yang halakoh kader instruktur itu 2 tahun juga seperti itu.
Ya. Ya, jadi saya ini kan diajarin sama Om Bowo kan di Makufin ya Om ya. Jadi sudah mulai mengajar di Makufin atau kenal Makufin itu dari kapan tuh Om? Nah, ini menarik. Menarik sekali. Memang kita harus membesarkan ini kita gitu kan. Nah, jadi Raudatul Makfufin ini ketika saya masih bersekolah di PSBN Tanmiat dulu atau di Wisma Tanmiat, pada waktu itu saya masih SD. Raudatul Makfufin ini dalam rangka memperingati ulang tahunnya, saya lupa tahun 95 atau tahun 94 pada waktu itu, mengadakan beberapa perlombaan. Salah satu di antaranya adalah Musabaqah Hifdzil Quran Juz Amma atau Juz 30. Nah, disitulah saya mulai berkenalan dengan Raudatul Makfufin ini. Yang sebelumnya senior-senior saya di PSBN Tanmiat ini pun juga setiap hari Ahad sudah kursus di Makfufin. Jadi mereka hari Ahad pagi itu setelah makan pagi mereka keluar. Kalau dulu kan naik patas, naik apa sampai ke Raudatul Makfufin yang pada waktu itu masih berada di Jalan Kertamukti nomor 70 Ciputat, yang kalau dulu itu berhadap-hadapan dengan perpustakaan IAIN yang sekarang menjadi Pascasarjana. Dulu ya Om ya. Betul. Nah, itu di situ itu saya mengenal Raudatul Makfufin pertama dari senior-senior saya di Tanmiat. Saya diajak ikut perlombaan, dan setelah itu karena memang saya kepingin ya belajar bahasa Arab dan segala macam gitu, akhirnya setiap hari Ahad pun saya ikut kursus di Raudatul Makfufin ini, belajar bahasa Arab dengan guru saya waktu itu almarhum Bapak Halim Soleh. Jadi muridnya juga Pak Halim Soleh. Jadi beliaulah yang memperkenalkan kepada saya dasar-dasar bahasa Arab. Jadi yang memperkenalkan dasar-dasar bahasa Arab kepada saya adalah almarhum Bapak Halim Soleh, seperti itu. Dari SD tuh Om? Itu sudah masuk. Kalau untuk ke Makfufinnya itu dari kelas 5, kelas 6 itu sudah mulai mengenal. Tapi waktu itu karena saya masih belum bisa bepergian sendiri, jadi kan saya masih ketergantungan dengan teman-teman saya di Tanmiat. Kalau teman-teman saya berangkat, kalau enggak ya enggak. Nah, begitu menginjak kelas 1 SMP, saya baru mulai dipertemukan oleh senior saya dengan Pak Halim Soleh untuk masuk ke kelas bahasa Arab. Dan saya sudah bisa orientasi mobilitas, sudah bisa OM, jadi tidak ketergantungan dengan teman-teman saya lagi. Barulah pada saat itu saya bisa rutin setiap hari Ahad untuk datang ke Raudatul Makfufin. Karena waktu itu dari Bekasi lumayan ya. Kita pertama naik patas ke Blok M. Belum nanti di Blok M itu nyari jalur-jalurnya untuk naik patas lagi, nanti turun di Kampung Hutan, baru nanti naik beca sampai ke depan yayasan. Karena belum ada ojek online seperti sekarang, belum ada busway seperti sekarang. Naik beca. Ya, begitulah gitu. Terus kalau mulai ngajarnya kapan tuh? Nah, mulai ngajarnya ini ketika Raudatul Makfufin ditinggalkan oleh pendirinya ketika almarhum Bapak Halim Soleh berpulang ke rahmatullah pada tahun 2005. Betul. Pada tahun 2005 pada waktu itu kan kita memang belum ada guru pengganti ya. Jadi waktu itu senior-senior di Makfufin ada rekan-rekan saya, Kak Budi Santoso, terus ada almarhum Ismail beserta yang menjadi ketua yayasan kita sekarang Pak Ade Ismail. Nah, itu mulai tahun pertengahan 2005, beliau wafat 2005 bulan Mei 2005 Pak Soleh. Nah, setelah itu kami yang saya sebutkan nama-namanya tadi itu dilibatkan pertama untuk mengajar santri-santri dalam yang waktu itu tinggal di Raudatul Makfufin. Kita bergantian mengajar setiap ba'da maghrib, kemudian juga kegiatan setiap hari Ahad. Setiap hari Ahad itu mulainya seperti itu. Sampai dengan sekarang ya? Iya, sampai dengan sekarang. Biasa, udah berapa tahun berarti itu? Ya, dari 2005. 20 tahun ya? Iya, nggak kerasa emang. Saya juga menjalannya kaget juga setelah disebut 20 tahun gitu. Karena emang selalu tidak menganggap itu sebagai satu beban atau apa gitu. Jadi ya mengalir aja gitu kan, seperti itu. Iya, saya tuh masuk Makfufin itu tahun 2005 akhir. Iya. Makanya saya muridnya Om Bowo juga ini. Muridnya Ustadz Budi ya. Iya. Ya, alhamdulillah Om Bowo. Jadi kita balik lagi nih. Kenapa sih? Nah, kita pertanyaan selanjutnya.
kenapa sih Om Bowo tuh mau mempelajari Al-Quran dan sampai dengan menjadi pengajarnya itu gimana Om? Itu bagaimana itu? Bawahan hati Om? Gimana Om? Awalnya sebetulnya hanya ikut-ikutan aja. Jadi kan dulu lingkungan saya, di sekitar saya itu setiap menjelang maghrib anak-anaknya itu pergi ke musola, ngaji gitu. Awalnya ikut-ikutan aja. Saya ikut-ikutan dengan teman-teman saya yang memang semuanya orang awas ya, orang berpenglihatan. Kita sama-sama ke musola. Kita kadang-kadang sebelum ke musola ya kita jalan-jalan dulu gitu kan. Sholat maghrib. Setelah itu mengaji. Cuma bedanya kalau teman-teman saya itu mengajinya dengan Al-Quran, sedangkan saya dengan hafalan. Guru saya mengajarkan satu ayat, nanti saya mengikuti seperti itu. Kemudian sampai ketika saya masuk sekolah yang diasramakan pun juga ada seperti itu juga. Ada program sebelum di Tanmiat itu di SLBA Pembina Tingkat Nasional Lebak Bulus juga ada asramanya. Itu setiap ba'da maghrib, ba'da subuh, ketika saya belum bisa Al-Quran Braille tuh, saya diajarkan hafalan juga. Seperti itu. Baru setelah di PSBN Tanmiat tadi itu mulai belajar Al-Quran Braille, mengenal huruf hijaiyahnya, huruf Arabnya dari alif dan seterusnya, baru mulai belajar membaca Al-Quran gitu. Jadi sebenarnya awalnya karena pergaulan, memang lingkungan pada waktu itu seperti itu. Jadi emang apa ya, pergaulan ya Om ya, itu pentingnya pergaulan nih. Kita kalau bergaul dengan orang yang mau mengaji pasti kita ke bawah juga ya Om ya. Seperti itu. Ya. Kalau ini Om, apa namanya, waktu belajar Arab Braille-nya itu kira-kira sulit apa enggak sih Om? Ini kita memotivasi pemirsa juga nih yang kira-kira kayaknya udahlah makanya pakai MP3 aja misalkan belajar Al-Quran gitu gitu. Nah itu kira-kira mudah atau enggak sih Om? Kalau saya, karena memang tadi kan di awal sudah diceritakan latar belakang pendidikan ya. Yang awalnya dari TK sudah mengenal yang cikal bakalnya Braille. Artinya sebelum masuk ke Braille ada mainan-mainan yang sejenis dengan huruf Braille yang tadi kenop gitu kan. Alat bantunya kemudian ketika kelas 1 SD sudah mulai diperkenalkan baca tulis Braille seperti itu dari abjad ya. Abjad, kemudian cara menulis baca. Jadi ketika masuk ke huruf Arabnya itu tidak sulit. Tidak sulit karena kan sudah ada awal dasarnya sebelumnya. Kemudian kalau saya waktu itu karena sebelum belajar Al-Quran sudah banyak menghafal surat-surat pendek di dalam juz amma, sehingga ketika sudah mempunyai sedikit kemampuan dalam membaca Al-Quran itu, saya coba mencocokkan hafalan saya itu dengan tulisan-tulisan Al-Quran itu. Jadi kalau bacaan kayak gini tulisannya begini, kalau bacaan kayak gini tulisannya begini gitu. Jadi coba mencocokkan antara hafalan dengan tulisan yang ada di Al-Quran gitu. Jadi karena hafalannya memang sudah lumayan banyak pada waktu itu, seperti itu. Sorry saya potong Om. Sampai dengan saat ini udah berapa nih Om hafalannya nih? Kalau hafalan sih saya nggak banyak ya. Terus terang aja, jujur saja sekarang saya sudah mulai disaingi oleh santri-santri saya. Iya benar. Saya cuma 5 juz, tapi santri-santri saya yang di Raudhatul Mahfufin di SKHIT ini kan sudah ada yang 10 juz, sudah ada yang 13 juz. Jujur saja saya sekarang sudah mulai kalah nih dengan santri-santri saya kalau untuk hafalan seperti itu. Harusnya santri mah lebih lebih banyak hafalannya, masih muda Om. Seperti itu. Oke. Jadi kalau misalkan dulu gitu ya berniat untuk bisa menghafal kayak gitu kan ya, sampai dengan sedemikian, sampai dengan sekarang gitu, makanya ingin menjadi pengajar juga gitu ya Om ya, sampai dengan sekarang, makanya masuk ke lembaga LBIKI ya? Iya, LBIKI. Kayak gitu di Tanah Abang, kayak gitu. Nah, kalau sekarang nih Om, kalau Om Bowo kan memang mengajar di Raudhatul Mahfufin ya, di pesantren tunanetra ya, sampai di majelis taklim ahadnya juga ngajar gitu ya, teman-teman tunanetra se-Jabodetabek. Nah, selain di Mahfufin kira-kira ada nggak Om tempat
Om Bowo ngajar? Ada di beberapa majelis taklim tunanetra atau komunitas tunanetra ya. Ada yang di Tangerang Selatan, di daerah Jombang Ciputat. Kemudian ada juga yang di Kabupaten Tangerang, agak jauh ya, di Bojong Nangka di Perumdasana Indah. Kemudian juga ada yang di Pondok Cabe, ya, masih di sekitar Tangerang Selatan ini juga seperti itu. Banyak juga ya? Ya, dulu pernah juga yang di sekitar Ciledug di Kota Tangerang. Jadi ada beberapa, baik itu yayasan tunanetra ataupun hanya sekedar komunitas atau majelis taklim tunanetra saja gitu, seperti itu. Kalau orang awas sendiri pernah diajarin sama Om Bowo juga nggak? Kalau orang awas, kalau secara rutin dan artinya secara rutin terus dari bawah, tidak. Tapi kalau hanya beberapa untuk dalam waktu-waktu yang tertentu itu ada. Artinya ketika mereka sudah bisa membaca Al-Quran, sudah mengenal huruf, saya tinggal mengajarkan tajwid dari sisi makhorijul huruf, ahkamul huruf, itu ada. Terus sampai mungkin sekarang juga ada anak kecil yang belajar dengan saya, awalnya belajar nagom Al-Quran ya, murotal, kemudian sedikit untuk mujawatnya gitu, kemudian sekarang belajar azan seperti. Jadi nggak banyak kalau untuk orang awasnya sih, lebih banyak, lebih fokus ke tunanetra gitu. Oke. Sulit nggak sih ngajarin orang awas gitu, Om? Kalau ya pasti sulit. Karena apa tuh sulitnya tuh? Saya tidak bisa mengajarkan huruf hijaiyah dari dasar. Makanya yang saya ajarkan adalah orang-orang yang sudah bisa baca Al-Quran. Jadi kalau untuk yang dari dasar, saya memang tidak mungkin untuk mengajarkannya sebenarnya. Jadi yang saya ajarkan adalah orang-orang yang sudah bisa baca Quran. Jadi saya hanya tinggal mengajarkan untuk tajwidnya. Mungkin kalau ada yang mau belajar sekedar lagu murotal atau gimana gitu, bisa juga gitu. Setelah itu ya mungkin yang lain-lain. Jadi harus punya dasar dulu, dasar bisa baca dulu. Nanti saya tinggal menginikan tajwidnya. Nanti kan kalau sudah tajwid kan kita bisa menjelaskan dengan ciri-ciri atau yang sudah ada di buku ya. Misalnya kalau ada huruf yang baris atas gitu, misalnya baris atas itu kan mungkin maksudnya fathah misalnya gitu kan, baris bawah maksudnya apa misalnya seperti itu kan. Kan kalau orang awas pakai istilah-istilah seperti itu, baris atas dua gitu, baris bawah seperti itu gitu. Nanti kan bisa meneruskan seperti itu gitu. Diminum dulu Om. Dari tadi ngomong terus nih Om, saya ajak ngobrol terus. Oke ya. Jadi tuh Om Bowo tuh Bismillah. Ya lanjut Om. Hebat nih Om Bowo nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Om Bowo. Sekarang ini kan lanjut ya Om ya. Iya. Lanjut. Saya takutnya masih ini menikmati air. Jadi Om, sekarang ini kan Om Bowo kesibukannya apa aja nih kalau boleh saya tahu, selain ngajar di tempat-tempat tadi gitu ya? Selain itu apa Om? Ya, saya sekarang bekerja di Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan. Nah, makanya sekarang kalau ngajar teman-teman tunanetra itu cuma bisa di sore hari atau di malam hari atau pas hari libur seperti ini. Nah, kalau di Raudhatul Makhufin kan ngajar di pesantrennya ba'da maghrib. Itu saya sudah pulang kerja, itu malam Senin, malam Kamis, dulu juga pernah malam-malam yang lain, pokoknya setelah pulang kerja. Atau kalau di majelis taklim Ahad pagi ini Ikjar ya, Ikatan Jamaah Raudhatul Makhufin, karena memang hari Ahad hari libur. Kalau untuk di majelis taklim tunanetra yang lain seperti di Jombang ya, itu sore, hari Jumat sore, terus dilanjutkan nanti ba'da maghrib, karena saya kan pulang kerjanya sore gitu. Begitu juga kalau majelis taklim yang lain kayak di Pondok Cabe atau mungkin yang di Kabupaten Tangerang itu ya memanfaatkan hari libur, hari Sabtu, hari Minggu. Kalau ada yang mau juga ya, kalau waktu sore, waktu malam yang tidak berbarengan dengan jadwal saya ngajar di pesantren Raudhatul Makhufin ini juga masih bisa seperti itu.
Oke. Makanya jadwal ngajarnya nggak sebanyak dulu. Ya, karena sudah bekerja kan. Kesibukannya, Kalau dulu belum bekerja di dinas sosial, jadwal ngajarnya lebih banyak. Kalau sekarang berkurang. Sudah jadi P3K loh sekarang. Alhamdulillah ya kan. Perjuangan ya Om Bo nih. Dari dulu sampai dengan sekarang kan saya juga tahu nih ya, muridnya soalnya. Alhamdulillah. Ya, jadi Om Bo ya, kita balik nih ya untuk apa namanya kita nih. Saya juga kan tunanetra, tapi kan kalau beda-beda sama Om Bo kan tunanetranya dari lahir ya. Kalau saya tunanetranya kan semenjak sudah dewasa, 17 tahun. Kalau dulu kan saya jadinya belajar itu udah tahu Al-Quran awas gitu ya. Dulu jadi ini Al-Quran awas seperti ini gitu kan, giliran belajar braille-nya jadi mungkin gak dari 00 banget gitu ya Om ya. Betul. Jadi apa nih menurut Om Bo nih, kalau perbedaan ya mengajar tunanetra yang dari kecil, misalkan tunanetra dari lahir kayak Om Bo gitu ya, dengan saya nih yang tunanetra dari udah remaja atau dewasa gitu, yang udah pernah baca Quran awas lah artinya gitu ya. Itu pernah nggak punya pengalaman keduanya itu yang bagaimana menangani dengan yang keduanya itu bagaimana Om? Menurut Om Bo ceritanya? Kalau secara khusus berdasarkan pengamatan atau observasi atau metode penelitian secara khusus, saya belum pernah meneliti secara khusus ya. Cuma kalau secara umum, terlepas dia dari tunanetra yang dari kecil atau sudah dewasa, itu memang kalau dari kecil belum membiasakan mengenal braille, meraba gitu ya. Ketika dewasa memang ada sedikit mengalami kesulitan, seperti itu. Jadi lebih kepada tingkat kesulitan yang faktornya bukan karena pernah melihat atau tidak pernah melihat, tapi lebih kepada mengasah perabaan. Seperti itu. Hanya mungkin memang kalau orang-orang yang sudah pernah melihat, mungkin kalau masih agak malas untuk mengenal braille, itu mungkin kan masih ada upaya-upaya untuk misalnya dengan kaca pembesar, dengan senter, dengan kacamata yang seperti apa gitu kan, seperti itu. Karena ada juga nih jamaah Ikhjar yang baca Al-Qur'annya itu masih memaksakan pakai Al-Quran awas gitu. Nah, jadinya saya kalau ngebetulin itu agak-agak males juga gitu, karena faktornya itu bukan karena dia nggak bisa tajwid atau gimana gitu kan, karena ya emang udah nggak begitu jelas matanya, tapi masih maksain juga gitu. Ya biarin aja, mudah-mudahan nonton juga nanti. Iya. Masya Allah. Jadi emang banyak ragamnya Om ya. Yang tunanetra yang emang dari kecil ya, dari lahir. Ada yang mungkin baru SD gitu kena gitu ya. Seperti itu. Kayak saya remaja atau mungkin yang sudah dewasa tapi masih punya penglihatan, masih maksain juga nggak pakai Al-Quran awas gitu ya. Itu jadi kendala juga masing-masing ya Om ya. Nih, semoga nih di rumah nih yang pemirsa di rumah ada kayak yang sama seperti pengalamannya Om Bo. Kayak gitu. Ya pasti semuanya itu berbeda-beda ya Om ya. Iya, seperti itu. Sebenarnya kalau menurut saya nih Om, benar nggak nih menurut saya nih? Sebenarnya satu kuncinya ya Om ya. Niat dan kemauan ya. Iya, betul sekali. Betul itu. Betul itu. Kalau misalkan udah ada niat tapi masih misalkan ada kendala keluarga gitu ya, lingkungan, mungkin itu jadi persoalan lain. Yang penting diri sendiri dulu ya Om ya. Dan kedua mungkin males kali Om ya. Nah itu dia. Karena ada nih ya ngaji ya, belajar gitu kan Al-Quran. Cuma pas di sini aja, di rumah nggak diulang-ulang. Ya memang gini ya, begini. Mungkin boleh saya singgung. Boleh. Kadang-kadang tunanetra itu merasa sulit bergaul di luaran. Artinya sulit menyesuaikan diri bergaul dengan lingkungan sekitar, entah itu tetangga atau yang lain-lain. Sehingga kadang-kadang motivasi mengikuti kegiatan-kegiatan ketunanetraan itu bukan karena ingin mengambil ilmunya atau mempelajari ilmunya, tapi lebih kepada
kepingin ya supaya bisa happy-happy, bisa bercanda-bercanda, bisa ketawa-ketawa gitu kan. Soal belajarnya ntar dulu dah begitu. Ada yang seperti itu, niat awalnya tuh seperti itu. Ya, kalau itu dijadikan sebagai awal karena memang sebelumnya belum ketemu komunitas yang enak untuk dipakai bergaul, nggak apa-apa. Tapi hendaknya jangan berhenti sampai di situ. Boleh saja bermain, boleh saja kita bercanda, tertawa, happy-happy, senang-senang sepuasnya dengan komunitas tunanetra kita. Tapi kita juga harus ingat bahwa ya kita punya kewajiban untuk thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Jangan sampai hilang di situnya. Kalau seperti yang dikatakan tadi, saya sangat bisa memahami, saya sangat bisa memaklumi ya, karena memang kadang-kadang ada sebagian yang seperti itu, yang karena sulit untuk bergaul seperti itu. Gitu. Benar-benar Om. Ya, jadi pencerahan ya Om ya. Iya. Insya Allah. Oke Om, yang berikutnya nih Om. Iya. Nih, Om Bowo ini saya juga tahu ya. Om Bowo tuh sering ikut lomba MTQ nih Om. Iya. Nah, menarik nih Om Bowo. Iya. Ternyata Om Bowo juga seorang qori ya. Gitu ya Om ya? Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Boleh cerita pengalamannya nggak Om? Nih gimana nih jadi belajar menjadi seorang qori, terus bisa sampai ikut lomba dan segala macam. Pernah nggak sih menang Om? Nah, itu gimana Om? Jadi awal saya mempelajari naghom Al-Quran, atau lebih di ininya seni baca Al-Quran ya, lagu-lagu dalam Al-Quran itu dulu ketika saya masih saya kan sempat putus sekolah ya, proses perpindahan dari sekolah yang di Lebak Bulus ke Bekasi ini. Nah, itu selama 2 tahun itu saya pertama memperbanyak hafalan saya, dan yang kedua disitulah saya pertama kali mengenal seni baca Al-Quran atau naghom Al-Quran itu. Saya punya tetangga yang guru ngaji, saya belajar dari dia. Kemudian ketika saya sekolah juga ada ekstrakurikulernya yang seni baca Al-Quran itu. Sampai ketika madrasah aliyah juga seperti itu. Sampai akhirnya ketika kuliah pun di UIN, saya mengikuti namanya himpunan qari-qariah mahasiswa. Nah, itu seperti itu. Ada komunitasnya. Ada komunitasnya. Sampai kursus di LBIQ itu tadi, Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran gitu. Kalau ikut Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ itu ketika sekolah dulu memang kan suka ada yang nyari gitu ya. Ya kan sekolah-sekolah tuh biasanya suka mendapatkan undangan gitu kan, seperti itu. Pada waktu itu dicari gitu ya. Itu mulai berkenalan dengan dunia MTQ seperti itu. Sampai akhirnya begitu setelah lulus ya, kita di daerah masing-masing, seperti saya Tangerang Selatan. Ya kan setiap 2 tahun sekali kan selalu ada. Kalau untuk tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota atau tingkat provinsi itu kan setiap tahun selalu ada Musabaqah Tilawatil Quran. Dan salah satunya ada golongan tunanetra. Ketika dicari itu ya orang yang sudah mengetahui saya ya kemudian mengajak saya gitu, sehingga awalnya dulu pada waktu setelah lulus sekolah itu saya ikut MTQ itu tingkat Kabupaten Tangerang, karena waktu itu daerah tempat saya tinggal Kecamatan Pamulang masih menginduk ke Kabupaten Tangerang. Dulu belum ada kota Tangerang Selatan pada waktu itu. Kan Tangerang Selatan baru ada 2008 seperti itu kan. Seperti itu, awalnya seperti itu, dan sampai seterusnya sampai sekarang. Iya. Pernah menang berarti Om? Menang kalau sebatas juara 3, juara 2, tingkat kota, tingkat provinsi pernah. Tapi belum sampai ke nasional dan belum sampai ke juara 1 juga untuk di provinsinya seperti itu. Masya Allah. Luar biasa nih, semoga jadi motivasi ya buat pemirsa di rumah nih, baik yang punya keluarga tunanetra atau tunanetranya sendiri ya kan. Nah, kita semua pasti bisa sebenarnya seperti Ustadz Bowo, cuma mau nggak ya kayak gitu. Mungkin terakhir Om. Iya. Terakhir, boleh nggak sih kita dengerin nih Om Bowo nih melantunkan 1 ayat aja. Nah, pakai apa berarti nih? Naghom apa nih? Coba kita mujawad ya. Boleh mujawad. Kira-kira 1 ayat. Agak panjangan Om, jangan pendek. Ya, boleh dicoba Om, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما صدق Allahul Azim. Masya Allah, Alhamdulillah, sadaqallah. Terima kasih nih Om Bowo. Sama-sama, luar biasa. Pokoknya luar biasa deh. Suaranya Om Bowo tuh lain dari yang lain. Alhamdulillah. Dulu juga pernah jadi ini ya, rekaman azan di SCTV ya waktu itu? Iya, waktu itu pernah. Tahun berapa Tom? Kalau saya nggak salah ingat antara 2021 atau 2022 ya. Pokoknya antara itu diputar setiap maghrib dan subuh. Sampai sekarang juga masih. Wah. Sampai sekarang juga masih. Terus juga pernah dulu itu satu paket dengan itu juga ada program dulu namanya 30 hari 30 juz. Dulu ada namanya Ajwa TV. Jadi programnya bulan Ramadan. Saya mengisi juga untuk beberapa juz bacaan Al-Quran di bulan Ramadan itu. Oke, Alhamdulillah Om. Mungkin satu atau apa ya? Mungkin kata-kata yang bisa disampaikan untuk pemirsa di rumah nih, agar bisa memotivasi kita semua sebenarnya ya untuk bisa terus belajar Al-Quran Braille. Kayak gitu ya Om. Katakan Al-Quran Braille itu apa ya? Milik tunanetra. Ya, kita yang menggunakannya kita juga melestarikan Om. Kayak gitu. Kira-kira gimana Om? Silakan. Jadi pentingnya mempelajari Al-Quran Braille untuk tunanetra itu pertama agar kita bisa mengetahui perbedaan antara bacaan dengan tulisan. Karena ada sesuatu yang ditulis tapi tidak dibaca. Seperti itu kan? Karena misalnya kaidah tajwid menetapkan seperti itu yang pertama. Yang kedua, pentingnya juga agar tunanetra ini tahu batasan-batasan ayat Al-Quran. Batasan perbedaan antara ayat yang satu dengan yang lain. Karena contohnya begini, kita di masyarakat sering dengar gini, alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Itu kan masyarakat lazim bacanya seperti itu. Betul. Kalau orang yang nggak pernah baca Al-Quran, dia akan mengira itu satu ayat. Padahal itu dua ayat. Alladzina hum yura'un itu ayat 6, wa yamna'unal ma'un itu ayat 7. Atau yang lain misalnya.
Al-qari'atu mal-qari'ah. Iya. Itu kan orang-orang bacanya seperti itu. Betul. Kalau orang yang nggak pernah belajar Al-Quran Braille, dia mikirnya itu satu ayat aja gitu kan. Betul. Padahal itu sebetulnya 2 ayat, Iya. seperti itu kan. Benar. Banyak Al-Quran seperti itu kan. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Padahal itu sudah berapa gitu kan. Iya. Nah, kemudian juga ada ayat-ayat yang karena panjangnya tentu kan banyak tanda wakaf. Nah, kalau orang yang tidak pernah baca Al-Quran Braille, dia kan tidak, pertama kalau nafasnya nggak kuat, dia nggak ngerti harus wakaf di mana. Betul. Ya mungkin bisa dituntun oleh gurunya. Tapi yang kedua, dia akan mengira di tempat-tempat pemberhentian dia itu sudah 1 ayat, padahal itu belum 1 ayat. Betul. Itu baru wakaf seperti itu. Gunanya kita belajar Braille, Al-Quran Braille itu biar tahu ya Om. Iya, seperti itu. Dan jadi pertama ya, yang keduanya kemudian kita juga jadi mengetahui mana yang harus dipanjangkan, mana yang harus dipendekkan, mana yang harus dibaca dengan shin, dengan sin, dengan shad atau dengan tha, dengan zal, dengan zai, dengan wa atau dengan jim, dengan dal atau dengan bot, dengan ta atau dengan fo. Nah, itu kan itu kalau kita nggak ini kan seperti itu. Betul. Ya bisa mengandalkan pendengaran, tapi kan kalau misalnya kita lagi lupa dan kemudian nggak sempat untuk nyetel MP3 atau nyetel apa yang sejenis itu, kan mungkin nggak ini juga. Dan juga bagi teman-teman yang mengikuti MTQ itu juga bisa menambah hafalan dari Al-Quran Braille itu. Betul. Supaya nggak ketergantungan dengan makro yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Karena saya punya pengalaman teman-teman tunanetra yang mengikuti musabaqah tilawatil Quran karena dia tidak pernah belajar Al-Quran Braille, nggak pernah ini. Jadi pertama ketika ada waktu tambahan, kan kalau MTQ itu pakai isyarat-isyarat, bel pertama, bel kedua, bel ketiga. Ketika belum bel berhenti, tapi hafalan dia sudah sampai di situ gitu kan. Ya udah akhirnya mentok gitu kan. Walaupun belum disuruh berhenti, dia udah berhenti sendiri. Atau mungkin karena udah nggak ketemu dengan guru ngaji lagi, akhirnya yang yang dilombakan dalam MTQ itu surat yang sudah dia hafal aja itu lagi, nggak pernah ada surah yang baru gitu kan. Seperti itu. Kalau kita sudah bisa baca Al-Quran Braille, kita cukup mempelajari kunci-kunci lagunya, nanti kita coba menerapkan sendiri. Jadi itulah betapa pentingnya mempelajari Al-Quran Braille. Jadi tidak bisa tergantikan dengan media apapun juga seperti itu. Insya Allah, betul sekali Om Bo. Luar biasa. Terima kasih banyak nih Sama-sama. Ustadz Bowo, Sabto Wibowo. Sama-sama. Esos I ya. Enggak, Esos bukan I. Esos, nggak pakai I. Nggak pakai I. Salah saya berarti. Sabto Wibowo Esos. Luar biasa ya. Terima kasih banyak Om Bowo atas kesempatannya hari ini. Semoga apa yang sudah kita bahas ya Om Bowo ya bisa memberikan motivasi juga nih kepada pemirsa yang ada di rumah. Buat kita bisa terus belajar Al-Quran Braille. Seperti itu ya Om. Baik Om Bo, terima kasih banyak. Sama-sama. Sampai ketemu lagi nanti. Dan untuk pemirsa, terima kasih banyak sudah menonton kami. Jangan lupa subscribe dan komen ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan, boleh kita nanti bahas di YouTube kita ya. Seperti itu. Kenapa kita harus mempelajari Al-Quran? Karena tiada mata tak hilang cahaya. Terima kasih banyak Om Bowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.